Yang pertama, air itu berubah karena bimukholitin. Dikarenakan sesuatu yang mencampurinya. Nah, itu perubahan pertama. Ya. Nah, yang kedua, perubahan kedua, lompat dulu sementara. Air itu berubah kenapa? Karena air itu bersebelahan dengan sesuatu. Jadi ada yang mencampur, ada yang bersebelahan. Ada yang bercampur, ada yang bersebelahan. Satu lagi, air itu bisa berubah dikarenakan, ya. Nah, yang ketiga ini, dikarenakan didiamkan lama. Didiamkan lama. Oke, kita mulai satu-satu sekarang. Bimukholitin, kita bahas yang bercampur dulu. Berubah disebabkan oleh sesuatu yang bercampur dengan air. Sesuatu yang bercampur dengan air, tetapi sesuatunya itu tohirin. Sesuatunya itu suci. Saya ulangi kalimatnya. Jadi ada sesuatu yang suci, dalam arti tidak najis, bercampur, ya, mix, ya, mengalami mixing dengan air, sehingga istilahnya tidak lagi disebut air. Air itu menjadi punya embel-embel kata sifat, atau air itu menjadi punya embel-embel dengan kata lain yang dimajmukkan dengan dirinya. Kata lain yang dimajmukkan dengan dirinya. Oke. Yang yastaghnil ma'u anhu, di mana sesuatu yang mencampurinya itu, sesuatu yang mencampurinya itu pada dasarnya tidak diperlukan oleh air. Pada dasarnya tidak diperlukan oleh air. Kitalah yang perlu, ya kan? Airnya tidak perlu. Oke. Maka yang terjadi bagaimana? Kalau terjadi perubahan besar itu, atau berat itu, lam tasih, maka menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah, atau haratu bersuci, bihi dengan air yang sudah berubah itu. Air yang sudah berubah itu. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini, ya. Jadi kita mengkhayal ada makhluk namanya air. Satu, ya. Satu lagi, ada sesuatu yang tidak najis. Nah, antara satu yang tidak najis ini dengan air ini mixing, menyatu. Lalu penyatuan ini, mixing ini mengubah istilah air. Mengubah istilah air. Mungkin istilah air menjadi ada embel-embel sifatnya, atau mungkin istilah air menjadi menyatu atau bersenyawa dengan kata lain. Nah, oke, yang sifat umpamanya. Yang sifat, ya. Air, apa yang sifat umpamanya, ya. Yang sifat agak susah bayangkan ini istilahnya, ya. Air hitam umpamanya, ya kan. Umpamanya air hitam kan sifat. Atau sifat lagi umpamanya air hijau gitu. Umpamanya air hijau. Itu sifat yang sifatnya terkait dengan warna. Atau sifat yang sifatnya rasa, air asin umpamanya, ya. Air asin umpamanya. Atau sifat yang sifatnya aroma, air bau umpamanya. Air bau. Nah, itu istilahnya adalah mengubah istilah air dikarenakan sesuatu yang mencampuri dirinya. Yang mixing dengan dirinya, tapi mengubah airnya menjadi kalimat sifat. Kemudian yang mengubah menjadi kalimat bersenyawa, menyatu, umpamanya air teh. Saking bercampurnya sampai nggak disebut air lagi, cukup disebut teh saja. Air kopi umpamanya. Saking mencampurnya, perubahannya saking besarnya, airnya nggak disebut lagi, disebut langsung kopi. Air susu umpamanya, ya kan? Nah, kosakata airnya tidak lagi dipakai karena sudah perubahannya luar biasa. Gitu ya. Kalau perubahannya besar begini, terkait dengan perubahan yang menjadi kalimat sifat, nanti ada pembahasan lebih lanjut. Ya. Sekarang kita ambil asumsi yang bersenyawa dulu, ya. Mixing yang kata-kata airnya menjadi bersenyawa dengan kata-kata lain, maka lam tasih'a at-taharatu bihi. Untuk yang sifatnya sifat,
nanti ada pembahasan lebih detail nanti insya Allah. Sekarang sementara kita bahas adalah yang kosakata airnya bersenyawa atau menyatu dengan kosakata lainnya, bahkan cenderung kata airnya ditinggalkan. Maka lam tasih'a at-taharatu bi, tidak boleh dipakai berwudu. Jadi nggak boleh berwudu dengan air teh. Nggak boleh. Kenapa? Ya sudah disebut teh atau air teh. Itu sudah fahisan, tagayuran fahisan. Nah kalau sudah teh itu ya mengubah warna, mengubah aroma, mengubah rasa sudah. Ya. Mengubah rasa. Atau air kopi nggak boleh berwudu pakai air kopi. Ya. Begitu. Oke ya. Jadi mukhalitin ini sementara yang kita bahas baru yang mengubah air dengan menjadikan penyebutan air itu bersenyawa dengan kata-kata lainnya. Untuk yang sifat nanti pembahasannya insyaallah. Oke, berikutnya wa taghayyuru at-taqdiriyu kat-taghayyuri al-hissiyyi. At-taghayyuru at-taqdiriyu, perubahan yang status perubahannya cuma dikira-kira keberadaannya atau diperkirakan keberadaannya. Kat-taghayyuril hissiyyi, seperti perubahan yang indrawi, yang bisa diindra. Nah, itu apa maksudnya ini? Ini makin dalam aja kalimatnya ya. Jadi kalau di kelas diujikan begitu agak mumet ini kepala, tapi ya kita nikmati saja ya. Bapak Ibu yang bukan spesialisasi fikih, kita nikmati bahasa fikih itu kayak begitu ya. Nanti kalau ada nggak nyambung-nyambungnya dikit, itulah bahasa fikih ya. Detail begitu ya. Wa taghayyurut takdiri, perubahan yang sifatnya keberadaan perubahannya dikira-kirakan, statusnya sama dengan perubahan yang bisa diindra secara langsung. Nah, tentu susah nih memahaminya. Kita sambung kalimatnya. Karena kaidahnya begini, karena kaidahnya berbunyi begini, maka penjelasannya bagaimana? Jadi fa itu jadi falau waqa'a, jadi seandainya tertumpah atau terjatuh fihi ke dalam air, apa yang tertumpah atau terjatuh ke situ? Ma'u wardin, air mawar, air bunga mawar, tetapi yang la raihata lahu, yang sudah tidak ada lagi aromanya. Jadi bayangkan ya, Bapak Ibu punya umpamanya 1 liter air mawar. Ya maksudnya apa air mawar itu ya? Ya air yang dibuat dari perasan bunga mawar umpamanya. Ya. Perasan bunga mawar atau sulingan dari bunga mawar umpamanya ya. Umpamanya gitu ya. Tetapi kan lama-lama kalau air mawar itu dibiarkan, itu kan aromanya bisa hilang. Nah, begitu aroma mawar itu hilang, kan antara cairan mawar dengan air itu secara lahiriah, secara hissi, secara indrawi itu sama dengan air. Tapi kita tahu sejarah ini. Yang satu ini air, yang satu cairan mawar. Sejarahnya kita tahu, cuma yang cairan mawar sudah hilang aromanya. Nah, kalau yang mawar ini menyatu dengan air, itu kan hakikatnya adalah campuran antara air dengan cairan mawar. Ini hanya berandai-andai saja. Lau itu kan andai-andai. Ini bahasa fikih begini ya, berandai-andai. Maka kalau seperti itu bagaimana? Qudira mukhalifan, qudira diperkirakan mukhalifan, sebagai sesuatu yang berbeda. Sebagai sesuatu yang berbeda, bi ausatis sifati, dengan berbagai sifatnya yang tengahan. Dengan berbagai sifatnya yang tengahan. Apa ini maksudnya? Ya umpamanya ini kan hanya berandai-andai untuk menegaskan kaidah ini ya. Untuk menegaskan kaidah ini tadi. Berandai-andai
Bapak Ibu hanya punya air umpamanya 1 liter umpamanya. Atau dengan bahasa lain setengah ember lah umpamanya. Hanya punya air setengah ember, tapi punya cairan mawar yang aromanya sudah hilang juga setengah ember umpamanya. Juga setengah ember. Nah, dicampur aja dari satu menjadi 1 ember. Boleh nggak umpamanya Bapak Ibu umpamanya lagi junub mandi menggunakan air campuran tadi? Air campuran tadi. Boleh atau tidak? Nah, sebelum jawaban boleh atau tidak, ada pekerjaan lain. Nah, itu qaddira mukhalifan bi ausatis sifati. Qaddira mukhalifan bi ausati as-sifati. Kita diminta untuk memperkirakan ya, sesuatu yang berbeda dengan sifat yang tengah-tengah tidak air dan tidak apa namanya. Nah, dengan bahasa lain kita perkirakan saja yang dominan tuh yang mana. Yang dominan tuh yang mana. Oke, gitu ya. Itulah dimaksud dengan at-taghayyur at-taqdiri kat-taghayyur al-hissi. Jadi kalau yang dominan adalah mawarnya, maka kita masuk kategori di sini. Taghayyuran fahisan oleh air mawar itu. Gitu. Kalau yang dominan adalah airnya, maka berarti bukan taghayyuran fahisan. Bukan taghayyuran fahisan. Secara indrawi dianggap begitu. Itu maksud qaddira apa? Mukhalifan bi ausati as-sifati. Bi ausati as-sifati. Maksudnya begitu, wallahu a'lam ya. Ini tidak akan terjadi sih ya dalam kehidupan hari-hari insyaallah sih, tapi fikih itu antisipasinya begitu jauh ya. Antisipasinya jauh begitu. Oke, masih berkait dengan masalah perubahan. Wala yadurru dan tidak mengapa. Wala yadurru dan tidak mengapa. Taghayyurun perubahan yasirun yang sedikit. Kalau perubahannya tidak fahisan, tapi sedikit tidak mengapa. Tapi dengan syarat la yamna'u ismal ma. Tidak menghalangi untuk disebut air. Tidak menghalangi untuk disebut air. Ya, kalau perubahannya sedikit, nah disebutnya apa? Ya, disebutnya air. Disebutnya air. Gitu. Ya sudah, berarti air. Berarti air. Gitu. Tapi kalau tidak bisa lagi disebut air, ya berarti bukan air istilahnya. Tidak bisa dipakai toharoh. Tapi kalau tetap disebut air, ya berarti bisa dipakai toharoh. Jadi kalau tadi taghayyuran fahisan lam tasihha. Kalau taghayyuran fahisan, hukum fikihnya gimana? Tidak sah. Oke, kalau sekarang taghayyurun yasir, yasirnya seberapa? Yasirnya istilah airnya tidak hilang, tetap dominan, nah, maka tetap sah. Tetap sah, makanya kalimatnya la yadurru, tidak mengapa. Lanjut. Wala yadurru taghayyurun bimuksin. Wala yadurru dan tidak mengapa dalam arti tetap sah. Taghayyurun perubahan, tapi perubahan terjadi bimuksin dikarenakan air itu diam. Air itu diam aja gitu, lalu air itu berubah. Berubah oleh apa? Air diam kan terbuka, tempat terbuka ya, bukan di botol gitu, di tempat terbuka. Nah, diam. Nah, itu menjadi berubah umpamanya. Nah, itu boleh, masih tetap boleh dipakai untuk taharah. Atau diam karena terkurung di botol atau di galon ya, atau di bak yang tertutup umpamanya. Di bak yang tertutup, nah itu tetap walaupun berubah airnya, dari sisi dipakai bersuci tetap sah. Tetap sah, atau istilahnya adalah la yadurru. Juga tetap sah jika air itu berubah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh turabin.
air itu tetap sah dipergunakan untuk bersuci meskipun berubah, tapi perubahan yang diakibatkan oleh turobin, oleh debu. Perubahan oleh debu. Ya, debu bercampur air. Umpamanya sekarang ini kan air di mana-mana itu coklat ya. Bahkan coklatnya itu coklat, coklat kayak susu, bahkan kayak kopi. Kenapa? Karena di daerah pegunungannya sudah gundul, sehingga air hujan yang mengguyur daerah pegunungan itu menggerus permukaan tanah, terseret masuk ke dalam sungai, sehingga air sungai menjadi coklat. Nah, itu kan coklat oleh debu. Itu kan jelas berubah, tapi berubah oleh debu atau oleh tanah. Nah, itu tetap boleh dipakai bersuci. Tetap boleh dipakai bersuci. Kalau untuk masak, ini kita tidak sedang berbicara masak ya. Kita berbicara bersuci dalam arti menghilangkan hadas kecil ataupun menghilangkan hadas besar atau menghilangkan najis. Kita tidak sedang juga berbicara tentang mencuci pakaian supaya putih atau supaya bersih. Bukan. Bukan dalam konteks itu bicara kita. Tapi konteks bicara kita adalah untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk menghilangkan najis. Nah, kalau untuk masak ya tentu air coklat tidak bisa, harus dijernihkan dulu. Kalau untuk mencuci pakaian ya tentu ya harus dijernihkan dulu, nanti pakaian kita malah menjadi berubah warna kotor ya kan. Oke. Berikutnya, air itu juga tetap sah jika berubah disebabkan oleh tuhlabin atau tuhlubin. Tuhlabin atau tuhlubin berubah oleh sebab atau disebabkan oleh tuhlabin atau tuhlubin. Ini kalau di pesantren itu tuhlubin atau tuhlabin dimanai ganggang. Dimanai ganggang. Ganggang itu kan tanaman yang tumbuh di dalam air dan dia bergerak hanyut bersama air, ganggang. Tapi kalau di kamus-kamus bahasanya, tuhlab atau tuhlub itu adalah tanaman yang tumbuh di permukaan air. Tanaman yang tumbuh di permukaan air itu banyak ya. Dengan bahasa umum saja kalau begitu, disebabkan oleh tanaman-tanaman yang tumbuh di air, baik yang di dalam air ataupun di permukaan air. Berubah menjadi hijau gitu umpamanya. Lagi-lagi yang kita bicarakan adalah konteks berwudu atau konteks mandi atau konteks menghilangkan najis. Bukan konteks minum, bukan konteks dimasak untuk makanan, dan bukan konteks untuk mencuci pakaian ataupun tempat dan semacamnya. Nah, ini sah ya, sah dalam arti menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Walaupun airnya sudah berubah disebabkan oleh tuhlubin atau oleh tuhlabin. Juga tetap sah air itu meskipun berubah disebabkan oleh sesuatu, wama dan sesuatu yang fi maqarrihi, yang berada di tempat diamnya atau bersemayamnya air, tempat diamnya atau bersemayamnya air. Tempat diam atau bersemayamnya air. Wa mamarrihi, dan tempat lalunya, tempat berlalunya air. Berubah karena faktor dia berada di satu tempat, yang di tempat itu ada sesuatu yang mengubah dirinya. Ya, termasuk ganggang atau tanaman-tanaman air tadi. Atau mamarihi, karena air itu melewati tanah umpamanya atau bebatuan, yang tanah atau bebatuan itu menciptakan efek perubahan warna pada air umpamanya. Perubahan warna pada air, padahal tanah itu juga tanah yang suci gitu ya. Atau menimbulkan efek perubahan aroma umpamanya. Tapi kita ketahui tanah yang ditempati atau dilewati itu memang suci. Memang suci. Kalau perubahan karena faktor itu ya, atau makorihi, misalnya air itu disimpan di bejana yang terbuat dari kayu, umpamanya kayu cendana umpamanya, kan menjadi bau gitu ya, menjadi bau. Itu enggak masalah, Ya. Itu namanya makorihi atau mamarihi. Wala bimujawirin,
Dan juga air itu tetap sah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, meskipun berubah disebabkan oleh sesuatu yang berdampingan dengannya. Sesuatu yang berdampingan, tapi disebut berdampingan karena tidak bercampur. Kaudin seperti kayu. Kayu menimbulkan efek perubahan aroma, apalagi kayu cendana atau kayu gaharu ya. Nah, kalau kata-kata ud disebut itu biasanya konteksnya ya cendana atau gaharu, kaudin. Waduhnin dan minyak. Nah, minyak itu kan tidak menyatu dengan air, tapi namanya mujawir. Wala bimil'in juga tetap boleh digunakan untuk toharoh. Air yang berubah disebabkan oleh garam. Tapi garam itu garam ma'iyin. Garam air. Memang ada garam yang tidak air, ada garam gunung ya. Ini garam yang terbuat dari air lalu menyatu kembali dengan air. Yaitu tetap boleh digunakan untuk raf'ul hadas dan juga izalatun najas. Wala biwarokin juga tetap sah menggunakan air yang berubah. Disebabkan oleh dedaunan. Tanasaro yang berjatuhan. Minas syajari dari pepohonan. Tapi dengan syarat ya, sesuatunya tadi adalah tidak karena ulah manusia yang melemparkannya ke dalam air. Dengan syarat bukan ulah manusia yang melemparkannya ke dalam air, tetapi ya karena faktor alam ya. Karena faktor alam istilahnya adalah jatuh dengan sendirinya istilahnya. Jadi ada air di empang atau air di apalagi selain empang tuh ya. Di Belumbang tuh kalau di kampung ya. Atau di kubangan yang agak gede gitu ya. Nah di situ daun-daun pada jatuh mengubah air. Nah perubahan itu tidak mengubah statusnya dalam hal raf'ul hadas dan juga izalatun najas. Nah ini ulama-ulama bermadzhab Syafi'i ini agak panjang berbicara masalah ini memang. Ya mungkin ini hasil akumulasi dan pengalaman mereka, interaksi dengan masyarakat, banyak pertanyaan yang beraneka macam. Kalau di Semenanjung Arabia, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak banyak. Tapi begitu mereka mulai bergaul dengan Mesir, nah mulai banyak pertanyaan. Lebih banyak pertanyaan lagi pada saat mereka mulai bergaul dengan India. Karena di India banyak air dan macam-macam air. Dan mulai banyak lagi pertanyaan pada saat mereka bergaul dengan Indonesia. Nah, negara air, negara kepulauan ya. Nah, karenanya detail begini pembahasannya. Sementara ini dulu Bapak Ibu ya. Yang bisa kita kaji dan pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan kitab fikih Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, sekali lagi pengalaman mungkin bagi sebagian Bapak Ibu ya. Jadi begitu mulai masuk pelajaran fikih dan level kitabnya tuh agak naik dikit, itu bahasanya detail seperti ini. Nah, saya berusaha ya sebisa mungkin supaya tidak murni fikih ya, sebisa mungkin saya kaitkan juga dengan ayat atau dengan hadis atau dengan cerita dan sebagainya. Cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.